Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Berbicara soal mobil listrik, ya tentunya kita berada di perkembangan menuju arah transisi penggunaan tenaga listrik tersebut sebagai penggerak pada suatu kendaraan. Banyaknya produsen juga sudah mengeluarkan berbagai macam mobil listrik terbaru mereka untuk menarik peminat konsumen, khususnya pada industri otomotif tanah air. Hal ini didorong dengan semakin maraknya tempat pengisian baterai untuk daya yang ada pada sebuah mobil listrik. Seperti yang diketahui juga, beberapa mobil listrik yang telah dipasarkan di Indonesia juga masih terbilang di angka yang cukup tinggi untuk harganya, di mana harga terendah saat ini dipegang oleh DFSK Glora I dengan harga 500 juta rupiah. Namun tenang aja, kali ini kita bakalan bahas beberapa mobil listrik terbaru yang memiliki peluang besar nih masuk Indonesia dengan harga affordable pastinya. Tentunya mobil ini memiliki harga murah jika dibandingkan dengan yang telah beredar di pasaran. Penasaran mobil apa saja itu? Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Number 5. Worldmaster W5. Produsen mobil listrik asal Cina WM Motor akan segera meremehkan pasar otomotif tanah air melalui PT WM Motor Asia Pasifik. Produk pertama WM Motor yang akan diluncurkan tersebut ialah sebuah SUV listrik, yakni Worldmaster W5 atau sering disebut EX5. SUV 5 penumpang ini dibekali dengan fitur unggulan dan tampilan mewah yang menjadi nilai jual dari produk mereka tersebut. Worldmaster W5 ini dibekali dengan modul penggerak listrik yang menghasilkan tenaga hingga 218 PS dan torsi 315 Nm. Motor listrik ini ditenagai dengan baterai berukuran 52,5 kWh yang bisa diajak berkendara hingga jarak maksimal 400 km. Mobil ini dilengkapi dengan serangkaian fitur Boss L2 ADAS yang terdiri dari satu kamera depan beresolusi tinggi, 3 radar gelombang milimeter jarak menengah, dan sistem kamera 360 derajat. Terkait harga, SUV listrik ini dibanderol mulai dari 139.800 yuan atau jika dikonversikan setara dengan 309 juta rupiah untuk varian terendah, dan 189.800 yuan atau setara dengan 419 juta untuk varian tertingginya. Number 4. DFSK Glory E3. Salah satu pabrikan asal Tiongkok yang sudah tidak asing juga bersaing dengan Wuling dan memasarkan produknya di Indonesia, apalagi kalau bukan Dongfeng Sokon Motor atau juga dikenal sebagai merek DFSK. Kali ini mereka juga tidak akan kalah meluncurkan mobil listrik yang dimiliki untuk tanah air pada akhir bulan ini. Mobil tersebut ialah DFSK Glory E3, sebuah mobil listrik berjenis SUV yang mereka kembangkan dan pernah dipamerkan pada tahun 2019 di Indonesia melalui event Gias. Dari segi tampilan, desain Glory E3 ini mewarisi gaya desain ciri khas dari DFSK. Bagian depan dibalut dengan chrome grille yang merupakan ciri khas dari deretan ketiga model SUV DFSK lainnya. Desain belakang mobil yang kokoh juga semakin menunjukkan model SUV ini. Soal mesin, mobil ini memiliki kapasitas baterai sebesar 52,56 kWh, di mana dikombinasikan dengan motor listrik permanen magnet sinkronus hingga tenaga yang didapatkan sebesar 160 tenaga kuda dan torsi 300 Nm. Tenaga dan kapasitas baterai yang dimiliki tersebut membuat mobil ini sanggup untuk menempuh jarak hingga 405 km. Terkait harga, DFSK Glory E3 sendiri dibanderol mulai dari 260 hingga 360 juta untuk pasar Tiongkok. Number 3.
Wuling Mini EV. Sebuah mobil listrik mini buatan Wuling yang memiliki penjualan terlaris di Cina bahkan mengalahkan Tesla. Ya, beberapa bulan lalu beredar kalau mobil ini sudah didatangkan dan mendarat di tanah air. Wujudnya tersebut pertama kali diunggah oleh sebuah akun YouTube dengan memperlihatkan Mini EV bersetir kiri. Wuling Mini EV sendiri merupakan mobil berbentuk kotak dan memiliki berat 665 kg dengan dimensi kecil atau sepanjang 2920 mm, lebar 1493 dan tinggi 1621 mm. Terlepas dari itu, mobil ini tetap menyuguhkan ruang penyimpanan atau bagasi sebesar 741 liter ketika bangku belakang dilipat. Soal mesin, mobil ini memiliki sistem kelistrikan yang menyemburkan tenaga hingga 17 horsepower dan torsi 85 Nm. Sedangkan untuk kecepatan maksimal dapat mencapai 100 km per jam. Terkait harga, Wuling Mini EV mulai dibanderol dari 4.500 US dollar atau jika dikonversikan setara dengan 64 juta rupiah. Number 2. VinFast VF31. Beredarnya hak paten dengan desain yang mirip mobil nasional Vietnam di Indonesia membuat desas-desus kalau merek VinFast asal negara tetangga tersebut akan segera masuk di tanah air. Salah satunya ialah SUV mereka. Namun tidak hanya itu, ternyata VinFast juga memiliki mobil listrik yang dikeluarkan, yakni VinFast VF31. Ini bisa masuk ke Indonesia jika mereka sudah merilis beberapa mobil yang terdapat hak paten terdaftar tersebut. VinFast VF31 ini merupakan sebuah jenis mobil segmen SUV dengan panjang mencapai 4.300 mm. Memiliki tenaga 201 daya kuda dan torsi maksimum 320 Nm untuk versi premium dan tenaga 114 daya kuda dan torsi 190 Nm untuk versi standar. Mobil ini juga disebut punya kapasitas baterai hingga 42 kWh dengan jarak tempuh mencapai 300 km. Soal harga, mobil ini dibanderol mulai dari 300 hingga 400 juta rupiah. Number 1. Cherry QQ Ice Cream. Nah, tentunya kalau brand ini pastinya sudah tidak asing nih di telinga sebagian orang. Brand asal Tiongkok yakni Cherry namun mengalami kegagalan karena mengalami kesulitan untuk bersaing saat itu. Namun kali ini mereka akan segera masuk kembali ke Indonesia dengan berbagai macam jenis mobil terbaru yang mereka miliki. Salah satunya adalah Cherry QQ Ice Cream, sebuah mobil dengan nama yang sama dan identik city car saat masuk ke Indonesia pada awal tahun 2000-an. Mobil ini tidak menutup kemungkinan juga akan segera masuk setelah peluncuran mobil lainnya yang mereka miliki. Cherry QQ Ice Cream pada dasarnya ialah sebuah mobil listrik dengan desain yang mirip mobil Wuling Mini EV. Perbedaannya hanya terlihat pada bagian lampu depan yang mana mobil Cherry sudah menggunakan lampu proyektor dan telah terintegrasi dengan Daytime Running Light atau DRL LED berbentuk U. Sedangkan Wuling masih memakai lampu halogen. Terkait harga, berdasarkan informasi yang beredar, mobil ini akan dibanderol di bawah dari harga Wuling Mini EV. Secara estimasi, jika hal tersebut benar, maka mobil listrik ini akan dibanderol pada range harga 50 juta rupiah. Nah, itu dia 5 mobil listrik yang akan segera meluncur masuk ke tanah air. Gimana tanggapan kalian dari kelima mobil tersebut? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifcia untuk updatean terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.